والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki dalam tahun baru Masehi. Juga kita telah memasuki dalam bulan Rajab, di mana dalam bulan Rajab banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan termasuk peristiwa yang paling mulia yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Rasulullah bertemu dengan Allah langsung. Inilah momen yang paling istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan peristiwa yang paling istimewa bagi kita umat Muhammad adalah lewat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk kita umat, momen dan peristiwa yang paling mulia dengan kelahiran Rasulullah. Sedangkan peristiwa yang paling agung terhadap Rasulullah sendiri adalah peristiwa bertemunya dengan Allah di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dalam perjalanan tersebut oleh Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, unzul fasalli hahuna, singgahlah di sini dan bersembahyanglah di sini. Ada lima tempat yang diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah untuk mengerjakan sembahyang. Yang pertama di Thayyibah. Dalam perjalanan Isra Rasulullah ada 5 tempat, di mana 5 tempat tersebut oleh Jibril memerintahkan Rasulullah untuk bersembahyang. Yang pertama di Thayyibah, sekarang dikenal dengan Madinah. Yang kedua di Madyan, tepatnya di dekat pohon tempat Nabiullah Musa alaihissalam bersandar. Yang ketiga di Bukit Tursinah, di tempat Nabiullah Musa alaihissalam berkalam, berdialog dengan Allah. Yang keempat di Baitul Lahmi, di tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Yang terakhir di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Inilah 5 tempat yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk singgah, untuk mengerjakan sembahyang. Oleh Rasulullah sendiri, setiap kali diperintahkan untuk singgah, untuk mengerjakan sembahyang, Rasulullah tidak pernah bertanya kenapa. Tidak pernah bertanya kenapa di sini kita sembahyang, kenapa diperintahkan sembahyang. Oleh Rasulullah, dalam hal urusan beribadah, kalau sudah diperintah oleh Allah dan malaikat Jibril, tentunya langsung mengerjakan. Tidak pernah bertanya kenapa bersembahyang. Maka pelajaran bagi kita dan mengisyarahkan dalam perjalanan Isra inilah diperintahkan kepada kita untuk mengerjakan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Begitu juga dalam perjalanan Isra Rasulullah, banyak peristiwa-peristiwa yang beliau saksikan sendiri. Bahkan peristiwa tersebut di luar nalar beliau. Pernah dalam perjalanan tersebut oleh Rasulullah melihat sekelompok manusia
di mana oleh kelompok manusia ini sedang bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, tidak lama kemudian tumbuh tanaman tersebut lalu bisa dipanen. Yang menjadi penasaran Rasulullah, setelah dipanen tumbuh lagi tanaman tersebut, dipanen lagi, tumbuh lagi, begitulah berulang kali. Inilah hal yang menjadi aneh bagi Rasulullah. Bahkan kita sendiri, waktu kita bercocok tanam, setelah kita bercocok tanam padi misalkan, lalu tumbuh padi tersebut, dipanen, setelah panen tidak ada lagi tumbuh. Kalau memang ingin hasil lagi panen, harus ditanam kembali. Begitulah kejadian kita di dunia. Tapi peristiwa yang beliau lihat, satu kali bercocok tanam, panennya berkali-kali. Sehingga oleh Rasulullah merasa penasaran, bertanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma haza?" Wahai Jibril, apakah ini? Kenapa ada manusia yang begini? Lalu oleh Jibril menjawab, "Ya Muhammad, haula'il mujahiduna fi sabilillah." Yang kamu lihat itu adalah mereka-mereka itulah gambaran orang di dalam dunia, mereka yang berjihad di jalan Allah. Mereka itulah mereka yang berjihad di jalan Allah. Begitulah besar pahala yang Allah balas. Bahkan oleh Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, pahala yang Allah berikan kepada mereka satu kali mereka berjihad di jalan Allah, 700 kali lipatan yang Allah balas. Bahkan setiap harta yang mereka infakkan untuk berjihad di jalan Allah, juga Allah akan membalaskan 700 kali lipat. Begitulah besarnya pahala berjihad di jalan Allah. Sedangkan kita pada saat ini, kalau ingin berjihad dengan fisik, ingin berjihad dengan harta, kalau dengan fisik sekarang mungkin jauh, karena kita sedang dalam keadaan damai. Kalau ingin berjihad dengan harta, mungkin bisa kita menyalurkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana. Bahkan oleh Rasulullah sendiri, setelah peperangan Badar, oleh Rasulullah memanggil para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, kita telah menyelesaikan peperangan yang sangat besar, di mana dalam peperangan Badar ini banyak korban-korban, banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Kita telah melewati peperangan Badar. Tapi ingatlah wahai sahabat-sahabatku, setelah peperangan Badar ini, setelah peperangan yang besar ini, masih ada peperangan lagi yang lebih besar." Tentunya para sahabat merasa penasaran, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah peperangan tersebut yang lebih besar daripada peperangan Badar?" Lalu oleh Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, peperangan yang lebih besar daripada peperangan Badar adalah peperangan melawan dengan hawa nafsu." Disinilah tugas kita. Kita tidak bisa berjihad dengan fisik, tapi kita bisa berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimanakah kita melawan hawa nafsu? Tentunya dan sepatutnya kita harus mengenal karakter nafsu. Bagaimanakah karakter nafsu kita? Oleh Allah sendiri, setelah menciptakan nafsu, Allah berdialog dengan nafsu. Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, man anta wa man ana?" Siapakah aku dan siapakah kamu? Lalu nafsu menjawab dengan sombongnya, "Anta, ana, ana." Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Dengan sombongnya nafsu menjawab. Padahal nafsu diciptakan oleh Allah, yang bertanya Allah sendiri. Jawaban nafsu,
kamu, saya. Lalu Allah memberi azab dan disiksa nafsu dalam masa 1000 tahun. Dibakar nafsu 1000 tahun. Setelah lewat masa 1000 tahun, lalu Allah berdialog kembali dengan nafsu. Allah bertanya kepada nafsu, man anta wa man ana? Siapakah aku dan siapakah kamu? Apa jawaban nafsu? Anta, ana. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Masih dengan kesombongannya nafsu. Setelah kali kedua, oleh Allah menyiksa nafsu, diazab nafsu. Dengan di freezer nafsu, dibekukan nafsu, diletakkan nafsu di hawa yang cukup dingin selama 1000 tahun. Setelah selesai 1000 tahun disiksa nafsu dengan dibekukan nafsu, lalu Allah bertanya kembali dan berdialog dengan nafsu. Ya nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapakah kamu dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab, anta, ana. 2000 tahun nafsu disiksa oleh Allah, tapi dengan sombongnya nafsu menjawab, Allah yang bertanya, kamu, saya. Itulah karakter nafsu. Lalu Allah menyiksa nafsu kali yang ketiga. 1000 tahun disiksa nafsu dengan ditahan dari minuman dan ditahan dari makanan, sehingga nafsu dalam keadaan haus dan lapar. Disiksa dengan lapar dan haus 1000 tahun. Setelah selesai dari azab dari Allah, Allah berdialog kembali dengan nafsu. Ya nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Lalu nafsu dengan suara lemahnya dan suara menunduknya menjawab, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu. Itulah karakter nafsu kita. Maka pelajaran yang sangat besar, cara kita berjihad melawan hawa nafsu adalah dengan menahan lapar dan dihauskan nafsu tersebut. Dengan kita berpuasa, apalagi kita sedang berada di dalam bulan Rajab, salah satu bulan haram yang dimana disunatkan untuk puasa. Makanya sangat dianjurkan kepada kita untuk berpuasa dalam bulan Rajab, juga berpuasa dalam bulan Sya'ban, sebagai bentuk latihan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, juga sebagai bentuk untuk melawan hawa nafsu. Semoga lewat keberkahan puasa dan lewat keberkahan bulan Rajab, semoga kita diberi keberkahan oleh Allah dalam rezeki kita, diberi umur panjang, diberi kesehatan, Allah memasukkan kita semua dalam surga Jannatul Na'im. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما